Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Supply Chain Management 2. Di sini akan mempresentasikan Supply Chain Approach dan Critical Study Case untuk praktikum yang pertama. Perkenalkan, nama saya Fajar Putra Priyandi dengan NIM 1122035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 1122039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiranuddin dengan NIM 1122056. Perkenalkan, nama saya Farhan Bagus Rahimun dengan NIM 1122060. Langsung saja ke bahasan yang pertama, di mana yang pertama itu adalah supply chain approach. Supply chain approach itu terbagi atas 5, di mana yang pertama itu ada Lean Supply Chain. Lean Supply Chain berfokus pada pengurangan biaya dan waktu proses rantai pasok dengan menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada komponen-komponennya dalam Lean Supply Chain, yaitu adalah mengidentifikasi nilai produk, memetakan proses, menghilangkan pemborosan, mengorganisasikan aliran, menggunakan sistem tarik atau pull system. Nah, kemudian ada pun contoh perusahaan yang menerapkan Lean Supply Chain ini. Contoh kasus yang menerapkan supply chain pada Toyota Production System yang dikenal dengan filosofi Build, Measure, Learn dan menggunakan metode Kanban dan Kaizen. Nah, yang kedua itu ada Agile Supply Chain, di mana Agile Supply Chain ini dirancang untuk fleksibilitas dan kemampuan untuk merespon perubahan permintaan pasar yang cepat. Kemudian ada komponen-komponennya dari Agile Supply Chain. Yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menjamin pengiriman produk. Yang ketiga, menggunakan sumber daya manusia. Di mana di Agile Supply Chain ini dia memaksimalkan sumber daya yang ada supaya proses dari perjalanan supply chain itu menjadi lebih cepat dan efisien. Contoh kasusnya itu penerapan supply chain agile pada perusahaan yang menggunakan Scrum atau XP untuk mengembangkan metodologi inovatif dan merespon perubahan permintaan pelanggan dengan cepat. Ya, lanjut di sini Green Supply Chain yang menekankan pada praktik ramah lingkungan dalam aspek rantai pasok, termasuk pengadaan, produksi dan distribusi. Komponen-komponen dalam Green Supply Chain, yang pertama penggunaan sumber daya alam berkelanjutan, yang kedua pengurangan limbah, yang ketiga penggunaan energi terbaru. Contoh perusahaan yang menerapkannya itu kasus Green Supply Chain yang bisa dilihat dalam perusahaan yang menggunakan energi solar dan biogas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menggunakan bahan baku yang berkelanjutan. Sini lanjut Sustainable Supply Chain yang mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan rantai pasok. Rantai pasok yang berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Komponen-komponen dalam Sustainable Supply Chain, yang pertama penggunaan sumber daya alam berkelanjutan, yang kedua pengurangan limbah, yang ketiga meningkatkan kualitas lingkungan. Contoh perusahaan yang diterapkannya bisa dilihat dalam perusahaan yang memiliki program Zero Waste dan menggunakan bahan baku yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan, untuk mengurangi defek supaya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Di sini masuk ke Resilient Supply Chain, di mana diterapkannya supaya rantai pasok memiliki kemampuan untuk bertahan dan pulih dari gangguan atau bencana. Komponen-komponen dalam Resilient Supply Chain, yang pertama pengembangan sistem adaptif, yang kedua pengembangan keamanan rantai pasok, yang ketiga pengembangan manajemen risiko. Contoh perusahaan yang menerapkannya yaitu perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan memiliki rencana bencana yang lengkap untuk menghadapi gangguan bencana. Lanjut. Oke, selanjutnya masuk ke study case yang kedua, yaitu terkait perbedaan Toyota dan Tesla. Pada saat ini membahas terkait Toyota. Nah, dalam produk Toyota memiliki spesifikasi yang bermacam-macam. Terdapat berbagai tipe kendaraan, mulai dari SUV hingga hybrid. Masing-masing dengan karakteristik dan kegunaan yang khusus. Yang pertama, varian produk SUV. Jenis mobilnya itu antara
Rush, Fortuner, Race, Corolla, dan Cross. Nah, spesifikasi produk ini rata-rata kapasitas mesin mobil SUV Toyota berkisar antara 1.500 cc hingga 2.000 cc. Kemudian yang kedua itu ada MPV. Rata jenis mobilnya itu ada Calya, Avanza, Sienta, Innova, dan Foxy. Nah, spesifikasi produknya itu untuk kapasitas mesin mobil MPV Toyota berkisar antara 1.500 cc hingga 2.500 cc. Kemudian hatchback, jenis mobilnya itu ada dua, Yaris dan Agya. Rata-rata kapasitas mesin mobil hatchback Toyota berkisar antara 1.200 cc hingga 1.500 cc. Selanjutnya sedan, jenis mobilnya itu ada Vios, Corolla, Altis, dan Camry. Untuk rata-rata kapasitas mesin mobil sedan Toyota berkisar antara 1.500 cc hingga 3.500 cc. Kemudian komersial, terdapat 3 jenis mobil yaitu Hilux, Dina, dan Hiace. Rata-rata kapasitas mesin mobil sedan Toyota komersial Toyota berkisar antara 2.000 cc hingga 3.500 cc. Kemudian mobil sport terdiri dari Supra, GR86, dan GR Corolla. Kemudian rata-rata kapasitas mesin mobil sport Toyota berkisar antara 2.000 cc hingga 3.000 cc. Yang terakhir hybrid terdiri dari mobil Camry, Innova Genix, dan Yaris Cross. Rata-rata kapasitas mesin mobil sport Toyota berkisar antara 1.800 cc hingga 2.500 cc. Kemudian untuk sistem produksi Toyota menerapkan TPS, yaitu Toyota Production System, di mana menggunakan metode lean manufacturing yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dan menggabungkan JIDOKA, yaitu otomatisasi yang menghentikan produksi saat terjadinya cacat, dan JIT atau Just in Time, produksi sesuai dengan kebutuhan. TPS memungkinkan Toyota memproduksi kendaraan secara efisien dan mengurangi biaya. Kemudian orientasi perusahaan Toyota yaitu mengutamakan kualitas serta kepuasan pelanggan yang bertujuan menghasilkan kendaraan yang aman, andal, dan ramah lingkungan, serta mampu memberikan nilai terbaik bagi konsumen. Yang terakhir, jaringan supply chain pada Toyota berinovasi untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan fokus pada kendaraan hybrid dan listrik. Perusahaan Toyota mengembangkan teknologi yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik untuk efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi karbon. Nah, selanjutnya pada rantai pasok Toyota, pemasok memegang peranan yang sangat penting. Pemasok menyediakan bahan baku, komponen, dan suku cadang yang diperlukan dalam proses produksi kendaraan Toyota. Sistem pengelolaan pemasok Toyota menekankan pada efisiensi, kualitas, dan hubungan yang erat antara Toyota dengan pemasoknya. Kemudian, inovasi perusahaan. Inovasi berkelanjutan di Toyota bertujuan untuk menciptakan produk yang tidak hanya efisien tetapi juga ramah lingkungan, dengan penekanan pada pengembangan teknologi kendaraan hybrid dan listrik. Ya, selanjutnya untuk produk Tesla. Spesifikasinya tidak banyak variasi dari produk Tesla. Mungkin hanya perbedaan dan fungsi dari kapasitas baterainya untuk perbedaan dari beberapa model mobilnya. Berikut masing-masing dari produk Tesla. Untuk varian model S dan model X, spesifikasinya kapasitas baterai lithium ionnya berkisar di 100 kWh. Lalu untuk model tiga-tiganya, yaitu kapasitas baterai lithium ionnya berkisar pada 54 kWh. Untuk sistem produksi Tesla menggunakan sistem produksi yang menggabungkan prinsip lean manufacturing dan perangkat lunak ERP yang dikembangkan oleh perusahaan Tesla itu sendiri. Yang pertama, lean manufacturing. Tesla menerapkan prinsip-prinsip lean manufacturing untuk meminimalkan pemborosan dan mengurangi waktu produksinya. Yang kedua ada perangkat ERP. Tesla menggunakan perangkat lunak ERP yang disebut Warp untuk mengintegrasikan seluruh sistem keuangan dan operasional perusahaannya. Lalu yang terakhir ada pendekatan produksi tepat waktu. Tesla menggunakan pendekatan produksi tepat waktu untuk memastikan bahwa suku cadang dan komponen hanya dikirim ke jalur perakitan saat hanya dibutuhkan. Lalu ada orientasi produk Tesla. Perusahaan Tesla merancang sistem berkelanjutan yang dapat ditingkatkan skalanya secara besar yang menghasilkan manfaat lingkungan sebesar mungkin. Untuk jaringan supply chain dari Tesla, yang pertama, supply chain drivers and metrics. Tesla menggunakan supply chain drivers and metrics untuk meningkatkan kinerja rantai pasok
dengan memperhatikan faktor penggerak logistik dan lintas fungsional seperti fasilitas, inventaris, dan transportasi. Yang kedua, supply chain performance achieving strategic fit. Tesla menerapkan ini agar strategi kompetitif dan rantai pasoknya memiliki tujuan yang selaras, memastikan konsistensi antara prioritas pelanggan dan kemampuan rantai pasokan. Lalu yang terakhir ada designing global supply chain networks. Rantai pasokan global menawarkan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya secara bersamaan dengan memindahkan produksi ke negara dengan biaya yang lebih rendah. Lalu ada inovasi produk Tesla. Yang pertama ada teknologi baterai lithium ion. Tesla beralih dari sel baterai 18.650 ke 2170 di model 3 dan Y, serta memperkenalkan sel 4680 yang lebih besar untuk meningkatkan jarak tempuh dan efisiensi biayanya. Lalu yang kedua ada teknologi autopilot, mengembangkan perangkat keras dan lunak full self driving atau FSD dengan kamera, radar, sensor ultrasonik, dan chip komputer custom untuk navigasi otomatis. Lalu yang terakhir ada jaringan supercharger. Supercharger Tesla memungkinkan pengisian daya cepat hingga 80% dalam 15-30 menit. Supercharger V3 ini menambah jarak tempuh sebesar 75 mil atau sebesar 120 km dalam 5 menit saja. Ya, itu sekian dari praktikum kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.